Halo semua, balik lagi di Shining Channel. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat menonton. Pada video kali ini akan menceritakan seluruh alur cerita DLC dari God of War Ragnarok yang bernama God of War Ragnarok Valhalla. DLC ini gratis yang diberikan studio Santa Monica untuk para penggemar God of War. DLC ini akan menceritakan kisah Kratos setelah peristiwa God of War Ragnarok. Dalam DLC ini, Kratos akan melakukan perjalanan ke Valhalla. Valhalla adalah sebuah aula yang terkenal dan megah setengah dari para pejuang Nordik yang wafat dalam pertempuran dibawa oleh Valkyrie ke Valhalla, di mana nantinya mereka akan menjadi Einherjar. Valhalla adalah surga para pejuang dalam mitologi Nordik. Menurut kepercayaan orang-orang Nordik, para pejuang yang meninggal dengan gagah dan berani dalam pertempuran nantinya akan dibawa oleh Valkyrie ke Valhalla. Di Valhalla mereka akan hidup selamanya dan terus berlatih bertarung untuk mempersiapkan diri menghadapi Ragnarok, pertempuran terakhir antar para dewa dan para raksasa. Para pejuang yang tinggal di Valhalla itu disebut Einherjar. Mereka adalah para pejuang yang berani dan kuat. Mereka akan terus berlatih bertarung setiap hari. Dan pada malam hari mereka akan berpesta dan minum anggur bersama Odin. Valhalla adalah tempat yang indah dan penuh kegembiraan. Ini adalah tempat yang didambakan oleh para pejuang Nordik. Suatu ketika Odin mengutuk para Valkyrie sehingga mereka tidak bisa lagi mengumpulkan para pejuang yang gugur. Hal ini menyebabkan banyaknya arwah orang mati di Helheim. Sampai-sampai tempat itu penuh dan orang-orang mati mulai berkeliaran di dunia manusia sebagai Hellwalkers. Kratos dan Atreus memiliki opsi untuk membebaskan para Valkyrie, sehingga mereka nantinya akan dapat kembali menjalankan tugasnya dan mengembalikan keseimbangan dunia. Di Asgard, Valhalla berfungsi sebagai tempat kembalinya para Einherjar. Setiap kali mereka gugur dalam pertempuran, mereka akan langsung kembali ke aula besar ini dan terlahir kembali tanpa ada batasan. Oleh karena itu, selama Ragnarok terjadi, koneksi ke Valhalla harus diputus supaya untuk mencegah lebih banyak bala bantuan dari Asgard yang datang saat perang Ragnarok. Nah, itu semua sudah terjadi sebenarnya di game God of War Ragnarok setahun yang lalu. Itu sebenarnya hanya sedikit cerita untuk mengingat kembali cerita terakhir dari God of War Ragnarok setahun yang lalu di channel ini. Nah, di DLC Valhalla ini, Kratos akan ditemani oleh Mimir sebagai teman dan sekaligus penasehatnya Kratos. Di Valhalla, Kratos akan menghadapi cobaan-cobaan yang akan memaksanya untuk menghadapi masa lalunya. Kratos harus belajar untuk mengendalikan kemarahannya dan menemukan kedamaian di dalam dirinya. God of War Ragnarok Valhalla akan menjadi sebuah epilog dan akan berisi beberapa spoiler cerita, tetapi dapat diakses kapan saja. Jadi sebaiknya kalian selesaikan cerita utama terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati DLC ini dengan lebih maksimal. Kalau kalian belum tahu cerita utama God of War Ragnarok, kalian bisa klik link di deskripsi untuk menonton terlebih dahulu seluruh alur cerita God of War Ragnarok yang sudah channel ini buat. Nah, ketika kita memulai DLC God of War Ragnarok Valhalla, kita akan memulainya dari basic. Kita harus mendapatkan perlengkapan dengan bermain tantangan yang ada di Valhalla. DLC ini terinspirasi dari genre roguelite. Dalam genre roguelite, pemain memulai permainan dari awal setiap kali mereka meninggal. Mereka harus mengumpulkan item dan kekuatan baru untuk menjadi lebih kuat dan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Di dunia Valhalla, kekalahan dalam pertempuran bukanlah akhir dari perjalanan seorang ksatria. Jika Kratos kalah, ia akan terbangun kembali di luar gerbang dan siap untuk mencoba lagi. Dalam setiap percobaan, Kratos akan belajar dan beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi di Valhalla. Semakin banyak Kratos mengalahkan musuh dan menyelesaikan tantangan, semakin banyak juga sumber daya yang akan Kratos dapatkan. Sumber daya ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan Kratos secara permanen dan bahkan Valhalla itu sendiri. Jadi mengumpulkan hadiah dan pengetahuan selama percobaan di Valhalla akan membantu Kratos semakin dekat untuk mengungkap misteri yang menanti Kratos di dalamnya. Contoh game lain yang menggunakan genre roguelite ini adalah game Hades, Dead Cells, dan Rogue Legacy. Nah, God of War Ragnarok Valhalla mempunyai 5 tingkat kesulitan, dan yang paling sulit adalah Show Me Mastery. Namun enaknya adalah kita bisa mengganti tingkat kesulitan di tengah-tengah game. Jadi, kita tidak akan terkunci di tingkat kesulitan Show Me Mastery saja jika kita ingin menurunkan tingkat kesulitan untuk putaran berikutnya. Namun, hadiah akan terus meningkat tergantung pada tingkat kesulitan yang kita pilih. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesulitan yang kita pilih, semakin besar juga hadiah yang akan kita dapatkan setelah memenangkan pertempuran. Nah, cerita bermula dengan ditampilkan Kratos dan Mimir sedang berada di atas perahu. Terlihat Kratos seperti tanpa arah dan kebingungan. Kratos lalu bertanya pada Mimir,
apakah Memir benar-benar tidak ingat dengan lokasi ini? Dan Memir menjawab kalau di sini tidak ada yang bisa membantu kita. Dan Memir bertanya sebenarnya apa yang sedang Kratos cari dan lakukan. Dan Kratos menjawab tidak tahu. Kratos selalu kembali mendayung perahunya. Memir lalu berkata kalau Odin telah membuat Memir tidak bisa mengingat tempat apa ini. Dan Memir menyuruh Kratos untuk menanyakan petunjuk dan arahan dari Freya mengenai lokasi ini. Namun di situ Kratos merasa kalau Freya sekarang sedang tidak ingin bicara pada Kratos. Lalu di sekitaran dari lokasi tersebut terlihat beberapa patung Valkyrie yang beberapa sudah ada yang hancur. Kratos lalu melihat ada pantai berpasir hitam di depan sana. Dengan segera Kratos dan Memir langsung pergi ke sana. Dan terlihat kalau mereka lega akhirnya berhasil sampai ke lokasi ini. Terlihat kalau ternyata Kratos dan Memir seperti mendapat undangan untuk pergi menuju lokasi ini. Namun untuk sekarang Kratos dan Memir masih belum tahu siapa yang mengundang mereka. Lalu sesuatu tiba-tiba terjadi. Armor dan persenjataan Kratos terserap oleh sesuatu. Memir lalu berkata, semua akan kembali ke normal. Something is happening. Back to basics then. Kratos dan Memir saat ini berada di lokasi yang bernama The Shore. Petualangan Kratos pun dimulai. Memir lalu berkata kalau rasanya di sini itu seperti mimpi. Di sepanjang perjalanan ada beberapa patung berbentuk Valkyrie. Di tengah perjalanan Memir lalu berkata kalau saat ini tidak terlihat ada seorang pun yang menyambut mereka di sana. Lalu Kratos berjalan ke sebuah pintu dan menemukan kalau pintu tersebut dalam keadaan terkunci. Memir lalu mengoceh kalau itu bukan pertanda mereka harus putar arah dan pergi kan? Nah, Kratos akhirnya langsung membaca tulisan di atas pintu tersebut. Dilanjutkan dengan Memir yang menjadi translator dari kata yang Kratos ucapkan, yaitu untuk menjadi tuan bagi dirinya sendiri, kuasai dirimu sendiri, ucap Kratos. Memir lalu meledek kalau kata-kata yang diucapkan Kratos terlalu puitis untuk menggambarkan tulisan itu. Namun benar juga apa kata Kratos. Buat yang belum paham, sebenarnya ini ada sangkut pautnya dengan perjalanan Kratos di Valhalla nanti, di mana Kratos masih merasa kalau dirinya itu tidak pantas untuk menjadi pemimpin di alam ini. Atau para fans menyebut Kratos dengan teorinya mereka itu sebagai God of Peace atau God of Hope. Lalu, kenapa Kratos merasa tidak pantas? Itu semua karena masa lalu kelamnya Kratos. Makanya di sini tergambarkan kalau kita harus menguasai diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum menjadi tuan bagi diri sendiri. Nah, Kratos selalu membuka pintu itu secara paksa dan akhirnya berhasil masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, Kratos berkata kalau dirinya merasa menjadi lemah. Itu karena Valhalla tidak merestui cara masuknya Kratos dengan membuka paksa pintunya tersebut seperti itu, membuat Valhalla marah dan mengutuk Kratos dengan melemahkan Kratos. Setelah itu, Kratos dihadang oleh beberapa musuh yang Kratos pernah hadapi semasa hidupnya. Dan dengan segera Kratos langsung menghabisi musuh-musuhnya dengan mudah. Perjalanan pun berlanjut. Kratos lalu memasuki sebuah tempat yang terlihat mirip dengan Asgard. Asgard di sini adalah Asgard versi ingatannya Kratos. Karena ternyata apa yang ditampilkan dan apa yang Kratos hadapi di Valhalla itu adalah berdasarkan memori yang ada di dalam pikirannya Kratos. Di tengah perjalanan, di situ Memir memberi saran kepada Kratos agar Kratos berhenti menghindari Freya. Kratos selalu menampik perkataan Memir dan berkata kalau Kratos tidak menghindari Freya. Tetapi itu karena Kratos sangat menghargai Freya. Dan Memir lalu berkata kalau Memir percaya dengan ucapan Kratos. Dan Freya juga sangat menghargai Kratos dengan caranya sendiri. Kratos selalu menjawab kalau menurutnya
Freya itu tidak menghargai Kratos, melainkan hanya menganggap Kratos sebagai orang yang berguna saja untuknya. Mimir lalu bertanya, apakah benar itu yang Kratos pikirkan tentang Freya? Dan Kratos dengan pesimis menjawab, kalau Kratos yakin Freya juga tidak mengerti dengan apa yang Freya inginkan dari diri Kratos. Kira-kira permintaan apa ya yang Freya harapkan dari Kratos? Tenang, perlahan-lahan pasti akan terreveal kok. Nah, singkat cerita, di saat Kratos tengah melawan musuh yang berwujud pasukan kuat dari Asgard, tiba-tiba saja Kratos kalah dan mengakibatkan mereka berdua terbangun dan keluar Valhalla. Di sini pemain memang didesain untuk kalah. Lalu di situ mereka berdua disambut dengan omelannya Freya yang marah dan khawatir dengan mereka berdua, terutama Kratos. Nah, Freya di sini marah kenapa Kratos itu pergi ke Valhalla tanpa bilang-bilang terlebih dahulu kepada Freya. Kratos selalu berkata kalau ini merupakan urusan pribadi dan dia tidak ingin melibatkan Freya ke dalam masalah pribadinya. Freya lalu bertanya dari mana Kratos tahu letak pintu masuknya Valhalla dan bagaimana caranya Kratos masuk. Karena pintu masuk ke dalam Valhalla sangatlah rahasia. Akhirnya Kratos mengaku kalau dia mendapatkan undangan di depan pintu rumahnya 3 hari yang lalu. Freya lalu mengambil surat yang Kratos berikan dan mulai membacanya. Di situ tertulis, Kratos of Sparta, dengan ini kamu mendapatkan tantangan. Hadapi masa lalu untuk menghadapi masa depan. Kuasai Valhalla, kuasai dirimu sendiri. Nah, itulah isi suratnya. Lalu di situ Freya melihat lokasi yang ditandai dan juga surat tersebut tidak terdapat tanda tangan alias tidak diketahui siapa pengirimnya. Kratos lalu bertanya siapa saja yang mengetahui pintu masuk dari Valhalla. Sigrun lalu berkata kalau yang mengetahuinya hanya mereka dan Odin saja. Dan bisa saja ini adalah jebakan. Freya lalu bertanya apakah Kratos akan melanjutkan perjalanan. Kratos lalu mengajak Freya, apakah Freya mau bergabung bersamanya? Freya lalu menjawab dengan nada sedikit nyindir, dengan bilang kalau Freya itu tidak ingin mencampuri urusan pribadinya Kratos. Lagi pula Freya juga berkata kalau Kratos dan Mimir kan sudah pernah meninggal, sedangkan Freya belum pernah meninggal. Kratos lalu bertanya apa yang akan terjadi jika dia kembali masuk ke dalam Valhalla. Freya lalu berkata kalau itu semua tergantung oleh Kratos. Valhalla merupakan tempat yang menggambarkan memori dari orang yang masuk ke sana. Dan di sana Kratos diibaratkan seperti buku yang terbuka dengan segala kisah yang tertulis di dalamnya. Semua hal dari masa lalu hingga sekarang yang ada di dalam memori akan terproyeksikan di Valhalla. Dan hal-hal yang terproyeksikan itu akan menjadi lawan Kratos dalam upaya mengetes Kratos di Valhalla. Lalu Freya kembali bertanya, apakah Kratos yakin mau masuk ke sana lagi? Kratos berkata, yang artinya iya. Sigrun yang masih penasaran lalu bertanya, bagaimana caranya Kratos berhasil masuk? Kratos lalu menjawab dengan membuka paksa pintunya. Diikuti Mimir yang nyeletuk kalau Kratos membuka pintu dengan tangan kosong, tanpa bantuan alat apapun. Freya pun terheran. Nah, setelah itu Sigrun berkata kalau dia tahu cara yang lebih mudah. Sebelum Mimir dikembalikan kepada Kratos, Mimir di situ berkata kalau di lain waktu Mimir meminta kesempatan untuk berbicara lagi dengan Sigrun tentang suatu hal. Wih, pepet terus Mir. Walaupun hanya sisa kepala, yang penting masih punya lidah. Nah, sebagai pengingat tentang hubungan Mimir dan Sigrun, bahwasanya Mimir dan Sigrun itu saling peduli dalam tanda kurung saling cinta namun tidak secara gamblang. Namun interaksi mereka berdua sebenarnya menunjukkan bahwa mereka berdua sangat peduli satu sama lain. Terlihat di zaman dahulu Mimir itu sangat khawatir saat Sigrun dan para Valkyrie lainnya dikutuk oleh Odin. Dan Mimir juga senang ketika Kratos dan Atreus pada saat itu berhasil membebaskan Sigrun dan para Valkyrie yang lain. Selain itu, Mimir dan Sigrun sering berbagi percakapan yang intim dan penuh kasih sayang. Misalnya,
Mimir pernah menceritakan kepada Kratos tentang bagaimana dia dan Sigrun pertama kali bertemu. Mimir juga pernah mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depannya Sigrun. Berdasarkan interaksi mereka dapat disimpulkan mungkin mereka adalah teman yang sangat dekat atau mungkin mereka bahkan lebih dari itu. Kalau kalian tonton sampai habis dan dengar ceritanya sampai habis, kalian akan paham tentang hubungannya mereka nanti yang akan gue ceritakan guys. Sekarang giliran Freya bertanya kepada Kratos. Apakah Kratos sudah memikirkan tawarannya Freya? Dan Kratos berkata dan menggambarkan kalau saat ini Kratos sedang memikirkannya. Freya juga bertanya apakah yang Kratos lakukan sekarang ini ada hubungannya dengan tawaran yang Freya berikan, dan Kratos seperti tidak menjawab. Namun jika disimpulkan jawabannya seperti iya. Lalu Freya pun bilang kalau dia akan memberi waktu Kratos untuk berpikir. Nah setelah itu Sigrun dan teman-temannya memulai ritual untuk membuka pintu Valhalla dengan cara yang mudah dan benar. Di sana Sigrun berkata kalau Kratos akan bisa dengan lebih mudah menaklukkan Valhalla karena sebelumnya Kratos terkena penalti karena menerobos masuk paksa ke dalam Valhalla. Itulah sebabnya Kratos merasa lebih lemah saat pertama kali masuk ke dalam Valhalla. Saat masuk ke dalam, mereka masuk ke tempat bernama Volgreen. Mimir lalu bertanya, apakah Kratos merasakan perasaan seperti dikutuk? Kratos selalu menjawab kalau dia tidak merasakan apapun. Mulai dari shield dan beberapa senjata yang dimiliki Kratos sekarang bisa digunakan secara penuh. Wah, mantap. Kratos selalu dengan percaya diri berhasil melewati berbagai macam tantangan yang menghadang. Di tengah perjalanan, Kratos dan Mimir membicarakan tentang rencananya Freya yang ternyata adalah bahwa Freya ingin membentuk dewan perwakilan untuk memimpin alam Nordik ini setelah kematian Odin. Bicara masalah kematian Odin, untuk saat ini kita simpulkan Odin telah meninggal ya. Mengingat dikhawatirkan nantinya developer itu bisa seenaknya merubah cerita. Semisal kalau nanti setahun lagi bakal rilis DLC dari game ini lagi. Nah, kan repot tuh. Oke, lanjut. Nah, Kratos di sini itu masih ragu dengan dirinya sendiri jika ia harus memimpin dewan ini dan memimpin alam ini. Kratos itu trauma karena dulu di usia mudanya di mitologi Yunani, Kratos pernah menjadi pemimpin dan menurut Kratos telah gagal. Kratos juga masih merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan di masa lalu. Kratos tidak ingin nasib alam Nordik ini dan Kratos yang sebagai pemimpin gagal lagi. Maka dari itulah Kratos menerima undangan tersebut dan melakukan tantangan Valhalla ini. Kratos ingin mencari jawaban tentang keputusannya nanti, dan Freya di sini juga berharap Kratos mau. Freya berharap dengan dibuatnya dewan dan Kratos yang memimpin, alam ini nantinya akan berjalan dengan baik. Dan tidak akan terjadi lagi Ragnarok berikutnya atau Odin berikutnya. Hebatnya di sini adalah Freya dan Mimir telah mengetahui masa lalu kelamnya Kratos. Bagaimana di masa lalu Kratos adalah seorang penghancur dan menyebabkan banyak orang tidak bersalah meninggal dunia terkena dampak dari Kratos. Gimana tidak, ada orang minta tolong malah dibuang sama si botak. Dan banyak kejadian-kejadian si botak ini seenaknya. You only killed those deserving, right? Yes. Tapi bagaimanapun, Mimir, Freya, Sigrun, dan semua teman-teman yang ada di sekeliling Kratos itu sudah tidak peduli lagi dengan masa lalunya Kratos. Mereka semua telah menjadi saksi mata kalau Kratos itu sudah benar-benar berubah. Mereka semua juga sudah melihat pengorbanan yang Kratos lakukan untuk alam ini, apalagi saat perang Ragnarok. Dan mereka semua juga beranggapan semua orang punya masa lalu. Taruhlah masa lalu di belakang. Mimir pun juga punya masa lalu, dan Mimir berharap Kratos bisa benar-benar melupakannya. Namun kita harus menghargai Kratos, karena yang Kratos lakukan saat ini adalah bentuk ikhtiar Kratos dalam mencari jawaban. Akhirnya singkat cerita,
Kratos memasuki sebuah jalan masuk. Dan di situ, Kratos melihat bagian dari masa lalunya, yaitu adalah kursi tahta yang dulu Kratos duduki saat ia masih muda dulu. Namun tiba-tiba saja terdengar suara misterius yang langsung membuat Kratos pusing 7 keliling dan berakhir terbangun kembali keluar Valhalla. Lalu di situ disambut oleh Freya dan kawan-kawan. Di situ Freya bilang kalau Valhalla bekerja secara misterius. Terkadang di saat perjalanan Kratos sudah mentok, antara Valhalla atau Kratos sendiri yang memutuskan. Itu semua hanya bisa terjawab dengan terus mencobanya. Karena di sini Kratos benar-benar penasaran mencari jawaban dan penasaran siapa yang telah mengundangnya ke Valhalla. Freya lalu selalu mengingatkan dengan berkata bahwa Valhalla akan mengembalikan Kratos jika Kratos gagal, dalam kurung meninggal dengan keadaan terhormat. Namun jika sebaliknya, Valhalla mempunyai aturannya sendiri. Dan di sini Freya benar-benar menegaskan bahwa kematian di Valhalla bukanlah main-main. Dan Kratos langsung menjawab, "Siap, 86." Freya lalu tak lupa akan selalu mendoakan Kratos. Dengan segera, Kratos lalu langsung lanjut masuk ke Valhalla. Setiap Kratos masuk kembali, sistem dalam game ini itu sama. Kratos harus menghabisi musuh-musuh Kratos yang pernah dialami di masa lalu maupun sekarang. Setiap Kratos membuka lokasi baru, Kratos akan mendapatkan dan menemukan kisah dan memori tentang dirinya. Seperti contoh, Kratos akan dapat bisa menemukan barang-barang milik almarhumah istrinya Kratos yang pertama, beserta juga barang-barang milik anak perempuannya Kratos dalam mitologi Yunani. Pokoknya semua barang dari keluarganya Kratos dari mitologi Yunani itu akan ditampilkan di sini, dan itu sangat sedih jika kita melihat cerita dari sudut pandangnya Kratos. Bagaimana pengorbanan besar yang Kratos berikan di mitologi Yunani demi para prajuritnya Kratos dan demi para rakyat yang dipimpin oleh Kratos itu selamat dan hidup. Kratos sampai terkena dampaknya, yaitu keluarganya meninggal di tangannya Kratos sendiri. Demi juga Kratos menggulingkan pemerintahan busuk di mitologi Yunani itu. Dan sekarang beberapa lokasi di Valhalla terlihat berbeda. Sejak Kratos melihat kursi tahta tadi, memori-memori baru terbuka. Dan semuanya berubah sangat signifikan. Kabut tebal yang awalnya menutupi, sekarang telah hilang. Terlihat ada 3 sosok patung raksasa dari mitologi Yunani sedang memegang rantai di bawah gunung yang mengambang dari jauh. Bersamaan dengan terlihat ada pulau-pulau yang juga ada di sekelilingnya. Kratos secara otomatis langsung mengenali sosok tersebut. Jika kalian melihatnya hanya 2, coba naikin resolusi videonya dan lihat di ujung yang ketutupan itu. Menurut Kratos, itu adalah sosok Judges of the Underworld dari kampung halamannya Kratos. 3 sosok Judges of the Underworld itu yang bertugas sebagai hakim di dunia bawah, yaitu Raja Minos, Aeacus, dan Radamanthus. Ketiganya adalah putra dari Zeus dan Europa. Tugas mereka adalah menilai hati setiap jiwa yang masuk ke dunia bawah, atau biasa disebut Underworld. Jiwa yang dianggap adil dan baik akan diizinkan untuk masuk ke Elysium Field, yaitu taman surga yang indah. Sementara itu, jiwa yang dianggap jahat akan dihukum di Tartarus. Radamanthus bertugas untuk menilai jiwa-jiwanya orang Asia. Aeacus bertugas untuk menilai jiwa-jiwa orang Eropa. Sedangkan Minos memiliki hak suara terakhir. Jika 2 orang hakim lainnya berselisih, maka Minoslah yang akan memutuskan. Selanjutnya, memori Kratos beralih ke Midgard, tempat di mana Kratos hidup bersama Atreus dan mendiang istrinya. Di situ kita bisa tahu setelah Memir bertanya kepada Kratos bahwa suara bisikan yang Kratos dan Memir dengar tadi saat melihat kursi tahta itu ternyata adalah dewa dari Yunani. Kira-kira siapa ya? Nah, setelah itu mereka beralih ke Jotunheim,
tempat kampung halamannya mendiang istri Kratos. Memir lalu kembali bertanya mengenai kursi tahta itu, apakah memiliki cerita? Kratos lalu menjawab kalau kursi tahta itu adalah milik Kratos, yang Kratos ambil setelah Kratos berhasil membuat Ares meninggal dunia. Dan Kratos menganggap kursi tahta itu cocoknya untuk seorang monster. Dan Kratos sangat amat menghindari kursi tahta tersebut. Namun di situ Memir selalu memberi pandangan positif tentang kursi tahta itu, yang siapa tahu Kratos bisa berubah pikiran. Karena Memir ingin Kratos mengambil alih kembali kursi tahta tersebut, melupakan masa lalu yang ada di kursi itu, dan menerjemahkan kembali kursi tahta itu menjadi suatu kebaikan untuk masa depan. Menurut Memir, masa lalu memang tidak bisa diubah mau bagaimanapun. Singkat cerita, setelah mengalahkan berbagai macam musuh, akhirnya Kratos kembali lagi bertemu dengan kursi tahta tersebut. Namun kali ini, bukan hanya terdengar suara misterius yang menghantui Kratos. Namun, wujud Memir berubah menjadi Helios, dewa matahari di mitologi Yunani. Congratulations, old friend. You really are going places in Valhalla. Where's Mimir? Is that really all you have to say to me? After all this time, can't muster up so much as hello for one of your most auspicious victims? Hello, Helios. Where is Mimir? How should I know? Why don't we go look for him? Sedikit kisah mengenai nasib tragis Helios di God of War Yunani. Jika kalian lupa, Helios adalah dewa matahari yang sangat bangga dengan statusnya. Helios merasa dirinya penting karena bertugas menjaga Olympus dari ancaman luar. Dia juga menunjukkan respek kepada Kratos karena ingin membalas budi kepada Kratos yang telah menyelamatkannya dari Atlas. Namun setelah terpapar kejahatan dari kotak Pandora, Helios berubah menjadi sombong dan manipulatif. Helios mencoba mempengaruhi Kratos untuk menyentuh api Olympus. Jadi gini, zaman dulu Helios ini ngelakuin kesalahan besar sampai Kratos ngejar dia. Helios nyoba mohon-mohon dan ngingetin Kratos pernah nolongin dia dulu, kayak ngutang nyawa gitu. Tapi Kratos tidak peduli. Kratos cuman pengen tahu di mana api Olympus. Helios malah berbohong, bilang Kratos harus mandi di api Olympus biar dapetin kekuatannya. Untungnya Kratos tidak bodoh. Kratos tahu kalau itu bohong. Karena Hephaestus, si dewa api, bisa juga dibilang sebagai dewa pandai besi. Banyak deh pokoknya panggilan si Hephaestus itu. Nah, Hephaestus yang juga tidak disukai sama dewa-dewa yang lain, Kratos lebih percaya sama Hephaestus karena Kratos dan Hephaestus sama-sama tidak disukai di Olympus. Jadi tidak ada alasan untuk Hephaestus berbohong pada Kratos. Dan Hephaestus juga udah ngasih tahu kalau api Olympus itu malah bahaya, bisa bikin wafat siapa saja yang menyentuhnya. Nah, di sini aku ceritain berdasarkan momen saat Kratos itu berhadapan dengan Helios ya. Walaupun sebenarnya nanti ujung-ujungnya Hephaestus juga bakal diabisin sama si Kratos, tapi itu urusan lain. Konteks di sini adalah percakapan Kratos dengan Helios sebelum Kratos mencabut kepalanya Helios. Karena Helios makin ngeselin dengan bilang Kratos gak bakal bisa ngalahin Zeus, akhirnya Kratos langsung ngeluarin jurus brutalnya. Kratos langsung narik kepalanya Helios sekuat tenaga sampai lehernya jadi Lego. Helios lalu teriak kesakitan. Langit pun gelap, mendung, dan badai di seluruh tempat. Kratos tidak peduli. Dia malah pakai kepala Helios buat butain musuh, buka jalan rahasia, dan ngalahin musuh-musuhnya sampai ke dunia bawah. Dan menggunakannya untuk bikin buta Kronos, si Titan gede. Nah, itulah sedikit flashback tentang nasib terakhir dari Helios. Sekarang, dikarenakan kepala Memir berubah menjadi kepala Helios, jika kalian bertanya, lalu kemana Memir sekarang? Nah, pokoknya setiap kepala Memir berubah menjadi kepala Helios, secara otomatis Memir akan teleportasi ke Forest.
Jadi, Mimir sendiri juga bingung apa yang telah terjadi di momen teleportasi tersebut. Dan momen di saat Helios muncul itu adalah untuk memprovokasi Kratos. Psikologis Kratos di sini benar-benar diuji. Kratos lalu melalui tempat-tempat dari masa lalunya. Semakin terlihat jelas sosok Judges of the Underworld. Hingga pemandangan luas menampilkan kampung halamannya Kratos di mitologi Yunani. Benar-benar perasaan Kratos dibuat campur aduk di sini. Buat para penonton yang merantau dan sudah lama tidak pulang kampung halaman, pasti sangat relate sekali dengan kejadian ini. Nah, singkat cerita, masuk ke sebuah ruangan lorong yang disebut Chamber of Sacrifice, di mana waktu di Yunani, Kratos mengorbankan tentara Athenian di situ untuk membuka jalannya Kratos. Akhirnya, karena sekarang Kratos bersama Helios, Kratos lalu mengorbankan Helios untuk dibakar demi menuju stage berikutnya. What are you doing, Kratos? You mean to sacrifice me? Again? You're really just going to incinerate me and see what happens? I swear you haven't changed one solitary... Brother? What am I doing in here? Mimir. Mimir. What's that? No! Di saat Kratos telah memutar tuas, tiba-tiba saja Helios berubah menjadi Mimir. Kratos pun langsung panik dan malah merusak tuasnya, mengakibatkan Kratos nekat menyelamatkan Mimir dan mereka berdua nyaris wafat. Di momen itu, Kratos bilang tenang saja karena nanti juga balik kok keluar Valhalla. Namun di situ Mimir bilang, kayaknya gak mungkin deh karena yang barusan Kratos lakukan tadi itu adalah mencurangi Valhalla. Dan benar saja. Untungnya, Sigrun yang mendengar dari luar Valhalla langsung bergerak menyelamatkan Kratos dan Mimir, mengakibatkan Sigrun terbakar. Karena menurut Sigrun tidak boleh berada di fase tempat ini. Begitupun juga dengan Kratos dan Mimir. Telat sedikit, mereka semua akan wafat. Singkat cerita, mereka semua berhasil selamat. Dengan Kratos sangat berterima kasih kepada Sigrun dan Kratos merasa hutang budi dengan Sigrun. Sigrun pun juga menjawab kalau kita semua itu sama-sama hutang budi kok. Kratos lalu kembali masuk ke Valhalla. Di tengah perjalanannya, Kratos sempat kepo dengan Mimir saat Helios menggantikan Mimir. Forest yang dimaksud Mimir itu seperti apa sih? Lalu di situ Mimir cerita kalau Mimir teleport ke Valhalla-nya sendiri. Di sana Mimir berada di tempat masa mudanya. Tubuh Mimir kembali lengkap dan Mimir benar-benar sangat menikmatinya. Wow, jadi terharu ya mendengarnya. Singkat cerita, Kratos kembali lagi ke Chamber of Sacrifice. Di tengah perjalanannya, Kratos banyak bertemu dengan musuh ikonik lamanya dari Yunani, mulai dari Undead, Harpies, hingga terakhir Cyclops. Maybe it only counts as a sacrifice if you give up someone you Why value. you... Cyclops, you'll never guess their weak spot. Don't let him club us! Singkat cerita, Kratos berhasil mengalahkannya. Dan sekarang Kratos kembali ke kurungan. Namun kali ini berbeda. Kratos yang akan membakar dirinya sendiri. Seperti Kratos diharuskan untuk merasakan sendiri perbuatannya di masa lalu.
Dan tiba-tiba saja Kratos berada di sebuah lokasi di mana di situ ada Tyr. Mimir juga kembali dan semuanya terjawab bahwa ternyata selama ini yang mengundang Kratos ke Valhalla itu adalah Tyr. Tujuan Tyr adalah ingin memberikan solusi pada Kratos supaya Kratos bisa terbebas dari perasaan selalu dihantui oleh rasa malu dan dosa-dosanya di masa lalu. Dan Tyr juga sekaligus penguji Kratos, apakah Kratos layak untuk menjadi pemimpin nantinya. Tyr di sini benar-benar memfasilitasi Kratos. Dan untuk para pemain yang sebelumnya kecewa dengan Tyr di God of War Ragnarok karena kerjaannya Tyr cuman tai chi, yoga, dan meditasi, membuat para pemain yang berekspektasi tinggi terhadap Tyr adalah dewa yang jenius, kuat, berintelektual tinggi, mempunyai mata magis, hebat dalam berperang, dan pintar berdiplomasi seakan tidak ditampilkan di God of War Ragnarok, membuat beberapa pemain akhirnya kecewa karena potensi Tyr tidak diperlihatkan. Dan ternyata semua kekecewaan itu terjawab di DLC ini, yang dimana ternyata Tyr adalah sosok di balik semua ini. Tyr lah yang ternyata telah men-setting semua perjalanan Kratos dari God of War 2018 hingga saat ini. Tentunya juga bantuan dari almarhumah istrinya Kratos. Jika kalian ingat, mulai dari kuil Tyr sampai ke fase di mana tidak diduga bahwa Tyr lah yang mengundang Kratos dan mempersiapkan semua ini. Membuat kita yakin bahwa kejeniusan Tyr memang tak tertandingi. Di situ, Tyr lalu menguji Kratos apakah Kratos benar-benar layak dan siap untuk membuka pintu yang berada di ujung sana. Tyr dan Kratos lalu melakukan sparring. Mereka berdua akan bertarung. Singkat cerita, Kratos berhasil mendominasi Tyr. On your guard! An attack of Olympian power! Defend yourself! Well done, Kratos. I yield. Good then. Membuat Tyr meminta Kratos untuk stop. Dan sekarang, Tyr menganggap Kratos telah siap untuk masuk ke sana. Lalu, di saat Kratos mencoba membuka pintu itu, sakit kepala Kratos kembali kambuh. Kratos berkata kalau dia masih belum siap. Namun, Tyr akan terus membantu Kratos untuk bisa siap. I am not ready. Yet. But we will get you there. Kratos selalu terbangun keluar dari Valhalla. Di luar Valhalla, beberapa Valkyrie kagum dengan progresnya Kratos. Karena para Valkyrie belum pernah melihat sosok sekuat Kratos saat berada di Valhalla. Kratos selalu curhat pada Sigrun kalau Kratos barusan bertemu dengan Tyr. Dan Kratos bilang bahwa yang mengundangnya ternyata adalah Tyr. Sigrun lalu kaget setelah mengetahui koneksi Tyr dengan Valhalla ternyata begitu kuat. Sigrun juga terkesima mengetahui bahwa Tyr bisa secara cepat bolak-balik Valhalla. Kratos lalu kembali masuk ke Valhalla. Lalu terdengar suara Tyr yang bergema dengan berkata kalau Valhalla telah memberikan Kratos sesuatu yang spesial sedang menunggu Kratos di ruang tahta. Singkat cerita, setelah Kratos memasuki ruang tahta, lalu Kratos melihat seperti familiar dengan ini. Di dalam air tergambar memori dari Kratos yang tergambar bahwa itu adalah kejadian di mana saat Kratos menjual jiwanya kepada Ares. Sedikit flashback mengenai kejadian itu. Pada saat itu, pasukan barbarian terlalu kuat dan jumlahnya terlalu banyak. Pasukan Kratos kalah dalam pertempuran. Kratos sendiri hampir saja dibuat wafat oleh Raja Barbarian.
yang bernama Alric. Dalam situasi yang genting itu, Kratos lalu membuat janji kepada Ares, sang dewa perang. Kratos berjanji akan menjadi pengikut Ares jika Ares membantunya mengalahkan pasukan barbarian itu. Ares lalu setuju karena Ares melihat Kratos sebagai pejuang yang potensial yang bisa membantu Ares dalam keinginannya menggulingkan Olympus. Oh iya, gua ngomongnya itu Ares ya, karena kalau Ares takut diprotes. Karena kalau gue baca pronounce-nya seperti apa, itu dibacanya Ares. Oke, lanjut. Ares kemudian menunjukkan kekuatannya. Ares lalu membantai pasukan-pasukan barbarian yang kejam itu dengan sangat brutal dan begitu mudahnya. Kratos sendiri juga ikut membantu Ares dalam pertempuran tersebut. Setelah pertempuran itu selesai, Ares memberikan Kratos Blade of Chaos sebagai tanda bahwa Kratos sekarang ini telah menjadi pengikutnya Ares. Blade of Chaos adalah senjata yang sangat kuat, dan Kratos akan menggunakannya untuk membantu Ares dalam rencananya menggulingkan Olympus. Dan tiba-tiba saja terdengar suara Helios yang meledek Kratos. Lalu Tyr bilang kalau suara Helios yang tiba-tiba muncul itu bukan perbuatan Tyr, melainkan itu karena Valhalla atau dari memorinya Kratos itu sendiri. Kratos lalu melanjutkan perjalanan. Saat berada di alam para elf, Tyr sempat menanyakan tentang kejadian Kratos yang kalah dari pasukan barbarian. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi barusan. Selanjutnya, saat Kratos berada di Midgard, Kratos bertanya pada Tyr, mengapa Tyr mau membantu Kratos untuk mempersiapkan agar Kratos bisa mengisi posisi lama Tyr? Kenapa tidak Tyr saja yang mengambil posisi pemimpin ini? Kratos merasa bahwa Tyr layak kok untuk dijadikan pemimpin. Lalu Tyr menjawab bahwa bagi manusia di dunia ini, Tyr hanyalah mitos kuno yang sudah lama hilang. Harapan Tyr untuk menyatukan dan mendamaikan alam ini itu sudah lama berlalu, dan muncullah harapan baru, yaitu Kratos yang telah berhasil menyatukan dan mendamaikan alam di Nordik ini dan membuat Kratos disebut pahlawan Ragnarok. Dan Kratos benar-benar dikagumi, disegani, dan dihormati. Selama yang Tyr lihat, hanya Kratos yang memang pantas menyandang gelar seorang pemimpin. Kratos hanya perlu menjadi siap saja. Lalu selanjutnya, Mimir kembali berubah menjadi Helios. Di situ, Helios lagi dan lagi meledek Kratos tentang masa lalunya. Singkat cerita, Kratos pergi ke patung Judges of the Underworld untuk mengambil objek totem oranye yang menurut Helios terdapat simbol momen yang sangat memalukan dari Kratos. Lalu mata dari patung Judges of the Underworld itu menyala, menandakan arena baru telah terbuka. Di perjalanan, Helios sempat menyinggung tentang momen di mana Kratos membakar dirinya sendiri di kurungan tadi. Dan Helios juga menyinggung tentang tubuh Kratos yang ternyata masih diselimuti oleh abu. Lalu selanjutnya, Helios ketakutan saat Kratos bertemu dengan sosok Siren yang ternyata berwujud lain saat Kratos pegang. A siren? Cover my ears! Kratos! Singkat cerita, jika kalian membuat Kratos kalah, Kratos lalu kembali terbangun keluar Valhalla. Di sana, wujud Helios sudah berubah menjadi wujud Mimir. Kratos lalu kembali masuk ke Valhalla. Kratos lalu menemukan sebuah kunci di bawah lukisan dan berkata kalau itu sesuatu dari masa lalunya. Mimir lalu bertanya, apakah kunci itu bisa membuka sesuatu? Lalu Kratos menjawab kalau itu bisa membuka sebuah memori. Lalu di tengah perjalanan, Kratos sempat penasaran tentang apa yang ingin dibicarakan Mimir dan Sigrun saat di awal game. Mimir lalu bilang kepada Kratos untuk jangan pura-pura tertarik dengan kisah romantisnya. Namun di sini ternyata Kratos benar-benar ingin tahu
Intinya, Mimir bilang kalau percakapan itu terjadi beberapa hari yang lalu saat Kratos ngedrop si Mimir ke rumahnya Sigrun. Di sana, Sigrun membuatkan makanan dan minuman enak untuk Mimir. Walaupun Mimir sudah tidak makan lagi, mengingat hanya tersisa kepala saja, akhirnya momen pada saat itu awkward sekali. Lalu, Mimir dan Sigrun bergadang, maksudnya begadang. Mimir bercerita kepada Sigrun, dan Sigrun bercerita tentang rahasianya. Sigrun lalu meminta Mimir untuk melihat Sigrun sampai tertidur. Lalu keesokan paginya, Sigrun dan Mimir naik perahu di sekitar Lake of Nine. Di saat Sigrun mendayung perahunya, Sigrun dan Mimir melewati tempat di mana Kratos menemukan treasure perbendaharaan milik keluarganya Sigrun, yang dimana dulu Sigrun pernah mengutuk kakaknya karena cinta terlarang. Dan sampai pada akhirnya Sigrun menoleh ke Mimir dan berkata kalau Sigrun mungkin akan jatuh cinta pada Mimir dan Sigrun ingin mencium Mimir. Dan sekarang Mimir berharap bisa seperti itu lagi dengan Sigrun suatu saat dan suatu hari nanti. Karena menurut Mimir masih banyak yang bisa dieksplor dari hubungannya dengan Sigrun. Lalu sekarang gantian Mimir bertanya pada Kratos tentang kunci yang Kratos barusan ambil tadi. Kratos selalu menjelaskan bahwa kunci itu adalah milik kapten kapal yang Kratos temui saat berperang di Laut Aegean saat di mitologi Yunani. Sedikit flashback untuk mengingat kembali, ada seorang kapten kapal yang sedang berlayar di Laut Aegean. Kapalnya lalu dikepung oleh Hydra Heads, monster yang mirip ular tapi punya banyak kepala. Saking seramnya, kapten sama anak buahnya ditelan sama Hydra King, pemimpinnya Hydra Heads. Mereka semua berusaha untuk ngelawan kepala-kepala Hydra, tapi tetap aja dimakan. Lalu datanglah Kratos, si Ghost of Sparta, langsung ngalahin Hydra King. Kratos lalu masuk ke perutnya Hydra untuk ngambil kuncinya si kapten. Kunci tersebut Kratos gunakan niatnya karena Kratos pada saat itu katanya mendengar ada suara seorang wanita minta tolong di dek kapal. Makanya Kratos mau ngambil kuncinya tersebut. Setelah Kratos masuk ke dalam tubuhnya Hydra, awalnya si kapten seneng banget, mengira kalau Kratos melakukan ini sekaligus juga untuk nyelamatin si kapten. Ternyata Kratos sengaja ngebiarin si kapten untuk ketelen sama Hydra. Dan parahnya lagi, Kratos bilang, "Gue kesini bukan untuk ngeluarin lo." Lalu ada lagi nih cerita saat Kratos wafat di tangan Ares dan jatuh ke dunia bawah. Pas lagi jatuh ke sungai Styx, Kratos pegangan di kaki kapten yang juga lagi menghindari jatuh ke sungai itu. Kratos memakai si kapten sebagai tumpuan untuk naik. Terus ngelukain kapten sambil bilang kalau Kratos masih harus ngelarin kerjaannya di atas. Kapten ngerem kakinya Kratos. Ternyata mereka saling kenal. Kapten tidak senang melihat Kratos lagi. Dan Kratos dengan tega nendang kapten ke sungai tersebut. Lalu ada lagi di God of War 2. Ketika Kratos sedang bertarung dengan King Barbarian, kapten lalu dipanggil jiwanya dalam bentuk lain untuk melawan Kratos. Kapten itu lagi dan lagi terkejut bertemu dengan Kratos. Jadi, si kapten mulai berlarian di arena daripada menghadapi Kratos. Namun, Kratos berhasil membuat si kapten wafat sebelum kapten bisa melarikan diri dari medan pertempuran. Dan di God of War 3, di Pool of Blood, tempat Kratos menghadapi ketakutannya sendiri, terdengar suara kapten berteriak, "Oh tidak, kau lagi!" Dan di akhir gamenya, kapten bisa saja melarikan diri dari dunia bawah bersama dengan jiwa-jiwa yang tersiksa lainnya setelah kematian Hades. Dan kabar atau easter egg mengenai si kapten kapal ini itu juga sebenarnya bisa ditemui sampai ke God of War 2018 hingga God of War Ragnarok beserta DLC-nya sekarang ini. Benar-benar kapten paling berjasa dalam sejarah dunia game. Singkat cerita, Kratos kembali lagi ke tempat di mana Tyr berada. Di sana, Tyr menguji Kratos lagi. Apakah Kratos sudah siap atau belum? Kali ini, Tyr memamerkan senjata yang ia dapatkan dari mitologi Aztec.
dan semua kekuatan yang ia pelajari dari mitologi Aztec. Singkat cerita, Kratos berhasil mendominasi dan membuat Tyr menyerah. I lost focus that time. I yield, Kratos. Very well. Setelah itu, Tyr lalu memperlihatkan kepada Kratos tentang kisah Kratos dan Ares yang tadi sudah ditampilkan dan juga sudah aku ceritakan kepada kalian barusan tentang kisahnya. Nah, intinya di sini Tyr sangat memahami posisi Kratos saat itu. Dan Tyr menganggap sebenarnya apa yang Kratos lakukan itu adalah perbuatan seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan memikirkan keselamatan rakyatnya. Tyr juga berpandangan bahwa saat kejadian Barbarian dan Ares pada waktu itu adalah bentuk kecintaan Kratos pada prajurit dan rakyatnya. Dan Tyr berharap kalau Kratos bisa semakin menerimanya dan membuat kemajuan dalam progres ini. Dan Kratos lalu mengiyakannya. Kratos lalu kembali sakit kepala dan keluar dari Valhalla. Di sana, Freya baru mengetahui kalau Tyr ternyata yang mengundang Kratos ke Valhalla. Freya menganggap itu game dari Tyr. Namun Kratos berkata, ini bukan game, melainkan adalah sesuatu yang harus Kratos lihat. Freya lalu bertanya, apa yang mau dilihat memangnya? Dan Kratos menjawab, sebuah proses. Kratos lalu masuk kembali ke Valhalla. Singkat cerita, Kratos masuk lagi ke ruang tahta. Di sana, Kratos melihat tentang kejadian di masa lalu saat Kratos mencabut kepalanya Helios. Dan kisah tentang tragedi Helios ini sudah juga aku ceritakan beberapa menit yang lalu. Lalu di situ terdengar suara Helios yang menyudutkan Kratos bahwa gara-gara Helios wafat, tanaman-tanaman jadi berhenti panen. Semua orang jadi kelaparan. Dan Kratos tidak memikirkan hal itu. Bodohnya Kratos, kata Helios. Lalu Kratos melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Tyr lalu bertanya kepada Kratos, apakah keputusan Kratos mencabut kepalanya Helios itu karena dipenuhi urusan pribadi atau memang untuk sebuah tujuan? Lalu Kratos menjawab dengan menegaskan kalau itu bukan karena urusan pribadi. Kratos berkata kalau Kratos sudah kenal lama dengan Helios. Helios adalah dewa yang kuat. Namun, kematiannya Helios sama sekali tidak membuat Kratos merasa puas. Lalu Tyr bertanya lagi, apakah Kratos tahu akibat jika Helios wafat? Dan Kratos menjawab, saat Helios diculik oleh dewa mimpi, semuanya menjadi gelap dan akan selalu gelap sampai Helios kembali. Dan tentunya Kratos tahu betul akibat dari tindakannya. Nah, disinilah plot hole-nya. Kratos tadi bilang kalau Helios diculik oleh dewa mimpi. What? Bahkan penulis dari game ini sampai lupa sama lore-nya sendiri. When Helios was captured by the god of dreams, the lands fell into darkness and were not restored until his return. I knew exactly what would happen. Secara teknis, pernyataan itu salah. Kenapa? Bukan dewa mimpi yang menangkap Helios, melainkan Titan yang menangkap Helios. Seperti yang sudah aku jelaskan tentang Helios beberapa menit yang lalu. Jika boleh dibilang, dewa mimpi sebenarnya hanya memanfaatkan situasi ketika dewa matahari yaitu Helios hilang dan jatuh dari langit tak lama setelah Atlas melarikan diri dari Tartarus berkat bantuan dari Persephone. Habis itu, dewa mimpi mulai nyebarin monster-monster kayak Shades, Bensis, dan Morpheus Beast buat mengacaukan bumi ke dalam kabut gelap.
Dewa mimpi bikin semua dewa ketiduran. Jadi bisa dibilang developernya sendiri saja itu lupa dengan ceritanya sendiri. Dan pastinya mungkin developer akan ngeles seperti dengan bilang, oh ya memang kita sengaja membuat Kratos lupa karena supaya terkesan manusiawi dan natural. Atau nanti developer akan mengkonfirm kalau inilah yang paling benar. Namun apapun itu, kita tinggal tunggu saja official statement dari mereka. Oke, lanjut. Di tengah perjalanan, Tyr juga mencoba untuk mencerahkan Kratos dengan memberikan perspektif lain kepada Kratos. Dengan berkata bahwa dulu saat sebelum Tyr menyandang gelar God of War, Tyr juga merasa ragu dengan dirinya sendiri. Tyr akhirnya beranggapan bahwa ada banyak cara untuk memimpin, dan itu tidak perlu memerlukan penghancuran dan peperangan. Melainkan, Tyr percaya bahwa Tyr juga bisa mempengaruhinya dari dalam dibandingkan harus lewat luar. Dan Tyr percaya bahwa Kratos juga punya caranya sendiri untuk menjadi God of War atau pemimpin di sini. Terjawab sudah mengapa Tyr selalu berada di belakang layar di setiap langkah Kratos maupun alam Nordik itu sendiri. Begitulah cara Tyr bekerja. Lalu di perjalanan selanjutnya, memori Kratos membuat sekarang Kratos bertemu dengan Modi, anaknya Thor yang dibikin wafat sama Atreus, anaknya Kratos. Singkat cerita, Kratos berhasil mengalahkan Modi. Selanjutnya, Helios kembali muncul dengan menakut-nakuti Kratos adalah sosok yang tidak tahu diri. Dan Helios juga ngatain Kratos bahwa menurut Helios, Kratos juga paling akan melakukan hal yang sama kepada teman-temannya Kratos, sama seperti apa yang Kratos lakukan pada Helios waktu itu. Selanjutnya, di tengah perjalanan, Kratos juga sempat berhadapan dengan Minotaur, Cyclops, dan masih banyak lagi. Setelah itu, Kratos lalu kembali lagi ke tempat di mana Tyr berada. Di sana, Tyr kembali ngetes Kratos dengan memamerkan senjata dan keahlian dari mitologi Mesir. Been from my travels to show you. Ready to see? Defend yourself! Get out of the darkness, brother! Are you ready to win? Show me! Come, show me that Spartan grit. Darkness, come! Your curve! Get out of the darkness, brother! I yield. I yield. Good then. Setelah Kratos berhasil mendominasi dan membuat Tyr menyerah, Tyr lalu menyimpulkan bahwa Kratos sepertinya menyimpan rasa sakit yang amat sangat dalam, dan Kratos tidak bisa menghandle rasa sakitnya. Kratos selalu melihat kejadian saat Kratos mengembalikan kereta kuda Helios untuk mengembalikan matahari ke langit, dan Kratos mengorbankan dirinya, membuat Kratos jatuh dan hampir mati. Untungnya, Helios langsung menyelamatkan Kratos. Namun, kejadian di memori ini adalah jauh sebelum Kratos mencabut kepala Helios. Dan kejahatan dalam diri Kratos juga belum muncul, kata si Kratos. Di sini, Kratos lalu bertanya, untuk apa ini maksudnya? Tyr lalu menjawab bahwa nasib malang itu dapat membuat seseorang jatuh ke kegelapan. Untuk melawan nasib malang adalah harus melalui kebijaksanaan dan kewaspadaan. Sekarang, Kratos tidak seburuk yang dulu, dan Kratos harus merenungkan hal itu. Kratos harus bangga terhadap progres yang Kratos lalui sampai detik ini.
sakit kepala Kratos selalu kambuh, membuat Kratos terbangun keluar Valhalla. Lalu, di sini Freya yang semakin khawatir dengan Kratos berkata kepada Kratos kalau Kratos tidak perlu berubah. Jadilah diri Kratos sendiri apa adanya. Freya hanya ingin mengubah tatanan dunia lama menjadi tatanan dunia baru, menyatukan kembali semua bagian yang hancur untuk menjadi lebih kuat. Sedikit info, untuk sekarang ini Freya juga sedang sibuk sekali dengan rencananya yang sedang membentuk bagan pemerintahan untuk alam Nordik, mulai dari pembagian pemimpin hingga negosiasi dan penawaran. Makanya terkadang saat Kratos terbangun keluar Valhalla, Freya suka tidak ada di dalam lokasi. Nah, selanjutnya Kratos lalu langsung masuk lagi ke Valhalla. Sesampainya di ruang tahta, Kratos diperlihatkan ada sosok gadis. Tyr menyebutnya sebagai putri pengganti. Lalu Tyr berkata, kotak itu berisi kejahatan dan kotak itu sangat penting. Mimir lalu berkata bahwa gadis ini adalah kunci. Namun sayang, dewa pandai besi yang melindungi gadis ini dari Kratos wafat di tangan Kratos. Kratos lalu membuka kotak itu supaya Kratos bisa membuat Ares wafat. Tapi yang terjadi saat kotak itu terbuka adalah tiba-tiba saja muncul suara Helios di tengah percakapannya yang tiba-tiba nyeletuk. Gara-gara Kratos buka itu kotak, semua dewa jadi pada gila. Terima kasih ya Kratos, dengan nada menyindir. Dan kotak itu tidak lain dan tidak bukan adalah Pandora Box. Kratos lalu melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Tyr menanyakan tentang gadis itu pada Kratos. Kratos selalu menjelaskan pandangannya terhadap gadis itu. Sedikit flashback mengenai Pandora. Pandora memiliki suara yang lembut dan polos, bikin Kratos teringat sama Calliope, anak perempuannya Kratos. Awalnya, Pandora cuman dianggap alat untuk membalaskan dendamnya ke dewa-dewa. Tapi seiring berjalannya waktu, Kratos melihat sesuatu yang lebih dalam diri Pandora. Kratos berulang kali memanggil Pandora anak kecil. Ini menandakan bahwa Kratos mulai melihat Pandora tidak cuma sebagai alat, tapi juga sebagai seseorang yang rentan dan perlu dilindungi seperti melihat bayangan Calliope di dalam dirinya Pandora. Zeus pun sampai ngingetin Kratos untuk jangan campuri urusan Pandora dengan perasaan Kratos terhadap anak kandungnya sendiri. Kratos tidak tega ngorbanin Pandora pas saatnya tiba. Kratos bahkan bilang bakal cari cara lain untuk menyelamatkan Pandora. Ini menunjukkan Kratos menyadari kalau kehilangan Pandora sama kayak kehilangan orang yang dicintainya lagi. Pengorbanan Pandora lalu nggak sia-sia. Meskipun Pandora sudah tidak ada lagi di dunia ini, namun perkataannya Pandora tentang harapan terus mendengung di pikirannya Kratos. Kratos sekarang jadi mengerti kalau kemarahan itu tidak bisa terus-menerus ada di dalam dirinya Kratos. Ada jalan lain, dan jalan itu mungkin ada di dalam diri Kratos sendiri, yaitu adalah harapan. Mendengar penjelasan Kratos membuat Tyr salut pada perubahan Kratos. Di perjalanan selanjutnya, Kratos juga akan bertemu dan melawan Magni, anaknya Thor yang wafat di tangan Kratos. Singkat cerita, Kratos berhasil mengalahkannya. Dan di tengah perjalanan, Helios muncul lagi. Di situ Helios menyalahkan kecerobohan Kratos yang telah membuka kotak Pandora. Kratos lalu bilang kalau itu adalah perintah dari Athena. Helios lalu tertawa kenapa Kratos percaya pada Athena, dan Helios tetap menyalahkan Kratos. Karena tujuan Kratos butuh kotak Pandora, tetap saja itu semua karena motif Kratos ingin membuat Ares wafat. Setelah itu, Kratos pergi ke lokasi patung Judges of the Underworld. Lalu di situ, Kratos mengambil object of judgment berbentuk gadis kecil yang bernama Pandora. Setelah itu, mata dari patung Judges itu menyala. Singkat cerita, Kratos kembali ke tempat di mana Tyr berada. Ini adalah tes terakhir untuk Kratos.
Dan Tyr lalu memamerkan senjata dari mitologi Jepang. I have one last weapon to show you. I think you'll enjoy it, if that's the word. Come on! Be ready! Hookson! He's the last one! When we were here last, you told me of the fear and hatred you released when you opened that box. I remember. What I ask you to remember is what was left behind. Complete the story, Kratos. Come on! Don't hold back. I won't. Are you ready to win? Show me. Hookson! The last one's going! Fight! Be ready! Hookson! Behind you, watch out! Come on! Anger is your fuel, your edge. Hookson! The last one's not blowing! Hookson! Be ready! Come on! Stop, Kratos. I yield. Hard fought. Singkat cerita, Kratos berhasil mendominasi dan membuat Tyr menyerah. Dan sekaranglah saatnya untuk mengetes pikirannya Kratos. Sekarang adalah ditampilkan bagaimana Pandora Box menyisakan kekuatan harapan atau yang mereka sebut Hope. Tyr berkata kalau Hope masih ada di dalam diri Kratos dari dulu hingga sekarang. Tyr berkata, harapan, rasa takut, rasa cinta, dan kebencian itu ada di dalam raga setiap makhluk di seluruh dunia ini. Pertanyaannya adalah, yang mana yang akan Kratos jadikan panduan untuk memimpin nanti? Apakah harapan? Apakah rasa takut? Ataukah rasa cinta? Atau kebencian? Masing-masing dari setiap pilihan akan mempengaruhi dunia yang akan dibentuk. Kratos lalu menjawab kalau dia melihat sebuah kebenaran. Dan sekarang Kratos percaya, yakin, dan siap untuk berjalan ke pintu tersebut. Dengan segera, Kratos mulai memasuki pintunya. Lalu Kratos melihat dirinya versi muda saat berada di mitologi Yunani. What can I say to you? I remember how it felt to take that throne. Kratos lalu mengingat kembali bagaimana rasanya duduk di kursi tahta itu. Rasa sakit, penghancuran, menderita, semua akan sangat terasa saat Kratos melihatnya.
Kratos merosting dirinya sendiri, mengakui betapa bodohnya dia di zaman dahulu. And one said I chase redemption that I know I can never deserve. What does that make me? God of fools. A god of... Kratos lalu memegang figur Pandora dan mengingat kembali perkataannya Pandora. hope. When all else is lost. As the fear in the gods rose, mine was replaced by hope. Hope is for the weak, Pandora. Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. Hope. When all else is lost. You lost everything. And everyone. You became... There is no forgiving you. You chose! I chose. But now, should I, this same man, should I sit, take, proclaim, lead, place myself in service? Kratos selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia layak duduk di situ? Apakah Kratos akan memimpin lagi seperti yang dulu, melakukan hal yang sama? Kratos selalu tidak tahu dan ragu. Namun, Kratos masih mempunyai hope. Harapan yang akan selalu Kratos pegang sebagai pedomannya. Kratos lalu memaki-maki Kratos muda. Lalu Kratos memberi semangat untuk dirinya. Secara perlahan, Kratos mulai menduduki kursi tahta tersebut. You are cruel and arrogant and selfish. But you are more than that. You have always been more than what others saw. You are more than that. Well, looks like I missed everything. Did you find what you needed? Glad to hear it, brother. Dan secara tiba-tiba, Mimir muncul dengan melewatkan momennya Kratos. Mimir lalu bertanya, apakah Kratos telah mendapatkan apa yang ia cari? Kratos selalu menjawab, ya. Kratos selalu ingin duduk di kursi tahta itu untuk sementara waktu. Singkat cerita, Kratos dan Mimir keluar Valhalla, bertemu dengan Freya dan para Valkyrie lainnya. Freya lalu bertanya, namun langsung dijawab oleh Kratos kalau Kratos telah siap menjadi pemimpin di alam ini. Dan Kratos
berterima kasih pada teman-temannya yang selalu support Kratos. Lalu Sigrun berkata kalau Valhalla akan selalu menerima dan melayani Kratos, yang dimana Kratos masih bisa mengeksplor memorinya di Valhalla kapanpun Kratos mau. Valhalla akan menjadi tempat bagi Kratos untuk mendapatkan kisah dan tantangan baru berdasarkan memori Kratos. Jika Kratos kembali mengulik Valhalla, nantinya Kratos dapat pergi ke Desert of Lost Souls, The Aegean Boat, dan The Forum. Kalian tentu akan dapat terbawa nostalgia kembali. Tentu, nantinya Kratos juga akan mendapatkan berbagai macam armor dan persenjataan yang unik dan langka. Apalagi ditambah, kita sebagai pemain dapat mengubah wujud Kratos ke wujud Kratos muda dan bisa dipakai juga untuk di cerita utama. Lalu, banyak orang yang bilang ini merupakan secret ending karena untuk mendapatkannya perlu 7-10 kali percobaan di Valhalla dan mengkomplitkan seluruh master dan labors di Valhalla. Secret endingnya adalah karena Sigrun telah melakukan pelanggaran, akhirnya Sigrun terkena penalti dari Valhalla. Dan Valhalla menanyakan loyalitasnya Sigrun, dan Sigrun harus menebus dosanya. Sigrun tidak bisa masuk lagi ke Valhalla. Kalaupun Sigrun memaksa masuk, akan ada resiko kematian di dalamnya. Mimir lalu merasa bersalah karena Sigrun tidak bisa stay di Valhalla. Akhirnya Sigrun memilih untuk mencari jawaban. Nanti akan ditampilkan cutscene perpisahan antara Sigrun dan Mimir, dan terlihat kalau Sigrun dan Mimir saling cinta. Dari DLC ini, kita bisa mengambil sebuah makna tentang bagaimana kita harus menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Hal-hal ini bisa berubah sifat, kebiasaan, atau pengalaman buruk yang telah kita alami di masa lalu. Kita tidak bisa menghapusnya dari dalam diri kita, tetapi kita bisa belajar untuk menerimanya. Ketika kita menerima hal-hal ini, kita akan merasa lebih tenang dan lebih damai. Kita juga akan lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang dulu. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Goodbye, dadah.